Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reini Kusdaninta Hari Utami, bertugas di SMP Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah masuk semua ke kelasku. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ibra. Silakan Ibra dipimpin. Ya, Bra. Sebelum kita belajar, ada baiknya untuk kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Silakan duduk kembali semuanya. Nah, apa kabar semuanya nih? Terima kasih. Sebelumnya Ibu presentasi dulu, apakah ada yang tidak hadir temannya? Apakah ada yang belum hadir, ada yang tidak hadir temannya? Ada siapa tuh? Saya cuma sakit ya. Tidak ada. Nah, untuk minggu yang lalu itu kita sudah mempelajari tentang mata. Mata itu kan adalah alat optik. Kemarin Ibu sudah jelaskan kalau alat optik itu ada dua, ada alat optik alami dan alat optik buatan. Jadi yang termasuk alat optik alami adalah mata. Oke. Nah, selanjutnya nih Ibu tanya, jika seseorang mengalami penglihatan atau matanya kabur, matanya buram, alat apa yang dia gunakan untuk membantu penglihatannya? Dia bisa jawab? Apa Nabila? Kacamata. Yang lain? Kacamata. Oke. Nah, kacamata itu merupakan salah satu alat optik karena dia bisa membantu penglihatan manusia untuk melihat benda yang tadinya kabur terlihat lebih jelas. Nah, materi itu yang akan kita bahas saat ini. Selanjutnya, nah, udah bisa dilihat gambar yang ada di depan? Gambar apa aja tuh? Yang pertama gambar foto apa nih? Oke, gambar foto keluarga. Selanjutnya untuk yang tunggu ya, ada loading. Nih, untuk yang gambar kedua, itu gambar apa kalian lihat? Gambar kuman. Yang gambar yang ini sama juga ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, oke, yang pertama tujuannya kita bisa menyebutkan, supaya kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan beberapa alat optik yang ada di sekitar kita yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ada di apa lagi? Di sabun misalnya, di makanan. Makanya kita membutuhkan alat optik. Oke, selanjutnya pembahasan yang mau kita bahas hari ini itu ada pengertian alat optik, nanti kita bahas. Kemudian melakukan ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, itu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih tes. Kemudian penilaian sikap, sikapnya itu sikap saat kalian mengikuti pembelajaran Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, itulah yang dinilai dari LKPD yang kalian buat. Oke. Sekarang Ibu bagikan kelompok dulu. Sebelumnya udah Ibu bagi kelompoknya, jadi langsung aja Ibu bagikan LKPD-nya.
menggunakan cara masing-masing satu. Tolong ibu bagikan yang di sebelah sana. Halaman pertama, halaman kedua maksudnya setelah cover. Oke, ada kompetensi dasar. Yang pertama, coba Winda baca tujuan yang pertama. Tujuannya yang pertama, 1. Melalui studi literatur dengan bentuk LKPD, peserta didik mampu merumuskan dan menjelaskan beberapa fungsi dan bagian alat optik yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. oke, terima kasih. Untuk tujuan kedua, orientasi masalahnya sama seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Coba kalian lihat di depan. Yang pertama itu mengapa bulan yang letaknya jauh dari bumi bisa teramati permukaannya secara dekat. Nah, karena kalian menggunakan alat apa tadi? Teleskop. Bagaimana dia bisa bekerja? Kemudian itu kegiatan yang sudah ada di LKPD-nya. Kalian buka yang di langkah kerja. Oke, untuk yang pertama ada kamera. Ini semuanya diisi ya. Untuk kamera nomor 1 boleh menggunakan alat apa saja yang maksudnya sumber belajar mana saja, dari bahan ajar boleh, kemudian dari buku paket boleh, kemudian dari internet juga boleh. Kalian deteksi itu nomor 1 itu apa, nomor 2 itu bagian kameranya apa, nomor 3 apa, kalian isi di kotak-kotak itu ya. Ada 2 kali isi nih, di kotak ini boleh, di kotak yang hasil kegiatan diskusi juga boleh. Silakan diisi terlebih dahulu. Untuk yang berikutnya nanti ibu jelaskan lagi. Sekarang sudah boleh mulai bekerja. Oke, sambil diperhatikan yang di bagian mikroskop itu, sambil juga dilihat yang bagian aslinya biar bisa terlihat jelas ya bagian mana yang merupakan kalian sekaligus fungsinya. Apa ada pertanyaan? Dah, sekarang mulai dilengkapi yang bagian pertama itu tadi. Bagian-bagian dari alat optik kamera, kemudian mikroskop, kemudian loop dan teleskop. Boleh dilihat di handphone, di buku paket, ataupun di bahan ajar yang sudah dibagi. Serah. Bagi-bagi kerjanya ya. Misalnya 2 orang nyari nama alatnya, nama bagian-bagiannya, terus 2 orang cari fungsinya, 1 orang cari fungsi kerjanya. Gitu ya. Jadi kerjanya bagi-bagi biar cepat selesai. Udah ada sampai mana? Yang 5 pertanyaannya itu udah semua. Selanjutnya kesimpulannya udah ditulis. Oke, yang kesimpulannya dituliskan sesuai dengan yang sudah ibu tuliskan di sana ya, di kotaknya. Berarti dia minta fungsi dan bagian alat optiknya. Terus yang kedua prinsipnya dan sifat bayangan pada alat optik. Nah, karena kalau semua kan kepanjangan, jadi untuk kelompok 1 perhatikan, untuk kelompok 1 itu cukup ditulis tadi yang dipresentasikan nanti itu adalah alat optiknya kamera. Kemudian untuk kelompok 2 itu loop, kelompok 3 mikroskop, dan kelompok 4 teleskop. Oke. Nah, untuk presentasi yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 sama kemudian. Oke, pada pertanyaannya kemudian jawabannya. Membuat sedikit apa? Kemudian. Ya. Nomor 1, temukan fungsi dari alat objek optik di atas. Nama alat optik mikroskop. Fungsinya untuk melihat objek yang ukurannya terlalu kecil untuk bisa lihat dengan mata telanjang. Nomor 2, sebutkan bagian-bagian penyusun alat optik beserta fungsinya. Nama bagian alat optik terbagi
menjadi 15, yaitu lensa okuler, makrometer, resolutor, mikrometer, lensa objektif, minyak kerja, penipis kaca, kondensor, lengan, diafragma, reflektor, dan iluminasi kaki. Fungsi dari lensa okuler yaitu untuk membentuk bayangan maya yang tidak diperbesar oleh lensa objektif. Fungsi dari makrometer untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubuh dengan cepat. Fungsi dari reflektor yaitu untuk mengatur pembesaran lensa objektif. Fungsi dari mikrometer untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubuh dengan lambat. Fungsi dari lensa objektif yaitu untuk membuat bayangan nyata kembali diperbesar. Nomor 3, bagaimana prinsip kerja atau proses pembentukan bayangan pada alat optik tersebut? Prinsip kerja alat optik, prinsip kerja pada mikroskop adalah prinsip pembiasaan cahaya mikroskop menggunakan dua buah lensa atau lensa cambuk. Nomor 4, bagaimana bentuk bayangan yang dihasilkan oleh alat optik tersebut? Nama bagian alat optik yaitu mikroskop, sifat bayangan yang dibentuk, maya, terbalik, diperbesar. Nomor 5, sebutkan minimal 2 contoh lain alat optik beserta sifat bayangan yang dibentuknya. Nama alat optik, lensa, yang membantu memfokuskan sinar yang masuk ke dalam mata sehingga bagi orang yang mengalami kabut bisa melihat optik yang jelas. Sifat bayangannya yaitu maya, tegak, terbalik, dan tegas. Nama alat optik, kebalikan macam-macam pada dalam telinga. Sifat bayangannya nanti juga dibesar. Oke. Terima kasih atas oleh Ibu. Teman-teman dari kelompok yang tangguh tadi apa ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini bertanya ke kelompok 3. Ya. Apa bedanya lensa objektif dengan lensa okuler? Oke, apa bedanya lensa objektif dengan lensa okuler pada mikroskop? Bagaimana kelompok 4 menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa bedanya lensa objektif dengan lensa okuler? Bedanya yaitu lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Oke, jadi benar ya. Kalau pada mikroskop itu kan ada 2 lensa. Ada lensa objektif itu nih. Yang kelompok kita dipasang. Oke. Nah, untuk lensa objektif, ini yang di sini lensa objektif namanya ya. Yang di atas ini lensa okuler. Nah, lensa objektif itu lensa yang dekat dengan benda yang mau kita amati. Sedangkan lensa okuler lensa yang dekat dengan mata kita. Ya, jadi yang berdua kita adalah lensa okuler yang berfungsi sebagai alat. Selanjutnya, terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah dijawab dan untuk semua kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nanti kita lanjut dengan pembacaan kesimpulan lagi ya. Ibu kasih gambaran sebentar, Ibu tambahkan dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Itu semuanya sudah benar ya. Ada 4, ada mikroskop, ada kamera yang pertama, kemudian apa lagi? Loop, selanjutnya teleskop, selanjutnya ada mikroskop. Oke, sudah nampak ya? Nah, masing-masing sama enggak gambar mikroskop yang di papan tulis dengan yang ada di meja kalian? Sama. Jadi tadi sudah dideteksi ya, maksudnya apa aja alat-alat yang ada di pada mikroskop. Sekarang dikumpulkan RKPD-nya terlebih dahulu. Habis ini kita akan melakukan tes evaluasi ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Nah, ini di sini ada 4 soal.
Jika ada dapat, Rere lagi. Oke, ya. Satu lagi. Jadi sebelum ibu tutup, ibu mau simpulkan dulu tadi setelah kita pelajari semuanya. Kesimpulan yang pertama bahwa hari ini kita mempelajari tentang apa di alat optik. Alat optik itu adalah alat yang bekerja sesuai dengan prinsip optik, yaitu pembiasan cahaya dan pemantulan cahaya. Oke. Alat optik apakah mudah dimengerti pembelajarannya? Oke. Karena dibantu dengan LKPD ya, dan kalian juga menggunakan sumber-sumber dari internet dan buku yang lainnya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu berjumpa di semester 3. Di semester ganjil. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Sebelum pulang, silakan Ibra ditutup dulu dengan doa. Ya, Bra. Sebelum pulang, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.